Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang senyawa turunan alkana yang ketiga setelah eter, yaitu aldehid atau alkanal. Nah, salah satu senyawa yang paling familiar, ya, kelompok aldehid itu adalah formalin, ya. Jadi formalin, ya, yang sering digunakan sebagai pengawet itu merupakan senyawa aldehid atau alkanal. Nah, aldehid dan keton, ya, nanti setelah aldehid akan dipelajari keton. Aldehida dan keton merupakan senyawa turunan alkana yang mengikat gugus karbonil, ya, atau gugus CO. Jika salah satu tangan dari atom karbon pada karbonil mengikat atom H, maka senyawa tersebut termasuk golongan aldehid atau alkanal, ya. Jadi gugus fungsi aldehid itu adalah COH, ya, atau CHO. Struktur umumnya RCOH atau RCHO, ya. Jadi nulisnya bisa RCOH atau RCHO. Dengan R adalah alkil, ya. Aldehid memiliki rumus umum CnH2nO. Jadi jumlah atom H, ya, 2 kali dari jumlah atom C, ya, kemudian tambah O1. Nah, ini senyawa-senyawa aldehid. Aldehid yang paling sederhana, ya, aldehid yang paling sederhana R-nya bukan alkil, ya, tapi bisa diganti dengan H, ya. Berarti ini HCOH. Itu aldehid paling sederhana yang dikenal dengan metanal, ya, atau formaldehid, ya. Formaldehid itu bahan baku formalin. Kemudian rumus molekulnya CH2O, ya. C-nya 2, C-nya 1, H-nya 2, O1, ya. Sesuai rumusnya CnH2nO. Kemudian R-nya diganti salah satunya, ya, dengan metil, yaitu dengan CH3. Jadi CH3COH, ya, atau rumus molekulnya C2H4O, ya. 2, H-nya 4, ya. 2 kali dari 2, kemudian O. C-nya 3, ya, ini R-nya dengan etil, ya. C3H6O, 3 kali 2, 6, sesuai dengan rumus umum yang ini. Tata nama senyawa aldehid, ya, secara IUPAC atau berdasarkan aturan IUPAC. Yang pertama, pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus aldehid atau gugus CHO dan diberi nama seperti nama alkananya dengan mengganti akhiran A dengan akhiran al. Atom C pada rantai karbon diberi nomor dimulai dari atom C yang mengikat gugus CHO, ya, atau atom C dari gugus fungsi itu selalu nomor 1. Jika terdapat cabang, penamaan dilakukan seperti tata nama alkana. Contoh. Nah, ini contohnya. Di sini tidak ada cabang, ya. Kemudian namanya adalah pentanal, ya. Nah, jadi posisi gugus fungsi itu tidak perlu diberi nomor. Kenapa? Karena C gugus fungsi itu pasti nomor 1, ya. Jadi C dari gugus fungsi dari COH atau CHO itu selalu nomor 1, ya. Paling ujung. Jadi ini namanya pentanal, bukan satu pentanal. Kenapa tidak satu pentanal? Ya karena tidak ada 2 pentanal. Karena C dari gugus fungsi itu pasti nomor 1. Kenapa pentanal? Karena C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi C dari gugus fungsi ikut dihitung, ya. Contoh yang kedua ini. Nah, kalau ini pasti ada cabang, ya. Maka penamaannya tentukan dulu rantai utama. Ya, rantai utama itu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi, ya. Gugus fungsinya CHO. Rantai utamanya 1, 2, 3 bisa lurus, bisa juga ke bawah sama-sama, ya. Sama berapa? Sama 3, ya. Ya, misalkan saya pilih lurus, berarti selain rantai utama itu adalah cabang. Berarti ini cabang. Nah, penomoran pasti C dari gugus fungsi itu nomor 1 ini, pasti dari sini. Kalau C gugus fungsinya dari kiri, ya pasti dari kiri. Ya, 1, 2, 3. Ya, berarti namanya ini cabangnya hanya ada 1, yaitu metil, dan metilnya di nomor 2, berarti namanya 2 metil. Kemudian rantai utamanya 1, 2, 3. 3 itu propanal, ya. Jadi namanya 2 metil propanal. Tidak perlu disebut 1 propanal, ya, karena gugus fungsi selalu C-nya nomor 1. Nah, kemudian contoh yang ketiga, yang strukturnya lebih kompleks. Cari rantai utama dulu, ya. Nah, ini pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus CHO. Nah, ini gugus CHO atau COH ini pasti. Jadi rantai utamanya harus dari sini.
Nah, terpanjang kita hitung kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau lurus 6, kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang paling panjang itu yang 7. Nah, berarti ini rantai utama. Selain rantai utama, adalah cabang. Nah, cabangnya ada 2, kemudian penomoran pasti dari C gugus fungsi, ya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian penamaan, ya cabangnya ada 2, berbeda. Yang ini metil, yang ini cabang seperti ini C3H7 dengan struktur seperti ini itu adalah isopropil. Jadi ada metil, ada isopropil. Nah, yang didahulukan sesuai abjad ya yaitu I dulu. Berarti I-nya isopropilnya ada di nomor 4, berarti 4 isopropil ya. Kemudian metilnya ada di nomor 5, 5 metil ya. Nah, kemudian ini antara huruf dengan angka dengan tanda strip seperti ini ya. 4 isopropil, 5 metil, rantai utamanya 7. 7 itu adalah heptanal ya. Jadi namanya 4 isopropil, 5 metil heptanal. Berikutnya nama trivial dari aldehid ya. Kalau tadi berdasarkan aturan IUPAC ya, sekarang trivial ya. Jadi trivial itu nama yang diberikan sebelum adanya aturan IUPAC. Oke, aldehid diberi nama dengan menghitung jumlah atom karbon. 1 form, 2 aset, 3 propion, 4 butir, 5 valer, dan ditambah airan aldehida. Ya, ini contohnya. Nah, ini C-nya 1, ya berarti formaldehid, 2 asetaldehid, propionaldehid, 4 butiraldehid, 5 ya valeraldehid, dan seterusnya. Itu nama trivial dari aldehid ya, tidak ada aturan khusus. Berikutnya, keisomeran aldehid. Aldehid tidak memiliki isomer posisi karena atom C dari gugus fungsi pasti di nomor 1. Kemudian yang kedua, yang pertama isomer rangka ya. Nah, keisomeran alkanal aldehid itu nama IUPAC-nya adalah alkanal, mulai terdapat pada butanal yang mempunyai 2 isomer yaitu butanal dan 2 metilpropanal ya. Ini butanal, kemudian ini 2 metilpropanal. Kenapa ini disebut isomer ya? Karena rumus molekulnya sama ya. Kalau kita hitung C-nya 1, 2, 3, 4 hanya 8 ya. 3, 2, 1 C4H8O, yang ini juga sama C4H8O ya, tetapi rangkanya berbeda atau rantai utamanya berbeda, maka itu disebut isomer rangka ya. Jadi isomer rangka itu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi rantai induknya berbeda ya, rumus molekulnya sama C4H8O. Kemudian isomer fungsi. Nah, aldehid itu berisomer fungsi dengan keton ya, nanti keton kita bahas setelah aldehid. Nah, ini contohnya ini adalah butanal ya. Kemudian ada keton itu gugus fungsinya CO. Nah, ini kalau dihitung ya C-nya 4 ya, H-nya 8, O, yang ini juga sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Kalau yang ini gugus fungsinya CO keton, kalau ini gugus fungsinya adalah aldehid. Nah, maka kesimpulannya keton berisomer fungsi atau aldehid berisomer fungsi dengan keton untuk jumlah C yang sama ya. Karena rumus molekulnya sama, tapi gugus fungsi berbeda. Sifat aldehid yang pertama sifat fisis ya. Aldehid dengan 1 atau 2 atom karbon, yaitu formaldehid atau asetaldehid atau metanal dengan etanal berwujud gas pada suhu kamar dengan bau tidak enak. Kemudian aldehid dengan 3-12 atom C berwujud cair. Kemudian aldehid dengan atom karbon lebih dari 12 berwujud padat. Aldehid suku rendah ya dapat larut dalam air, sedangkan aldehid suku tinggi tidak dapat larut dalam air. Itu sifat fisisnya. Kemudian sifat kimianya, yang pertama reaksi oksidasi. Oksidasi terhadap aldehid akan menghasilkan asam karboksilat ya. Jadi kalau aldehid dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat. Asam karboksilat itu nanti dipelajari ya di pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah aldehid RCOH dengan R adalah alkil, dioksidasi menghasilkan RCOOH, dan gugus fungsi COOH itu adalah gugus fungsi asam karboksilat ya. Nah, zat-zat oksidator lemah yang sering digunakan untuk mengidentifikasi senyawa aldehid antara lain 1 reaksi Tollens yaitu Ag2O atau perak oksida.
disebut reaksi Tollens ya. Jadi kalau aldehid direaksikan dengan reaksi Tollens atau Ag2O itu akan menghasilkan senyawa atau akan menghasilkan logam Ag ya, cermin perak. Jadi kalau untuk mengidentifikasi aldehid, kalau direaksikan dengan reaksi Tollens itu akan dihasilkan cermin perak ya, atau logam perak ya Ag. Kemudian reaksi Fehling ya, atau tembaga 2 oksida. Nah, kalau aldehid direaksikan dengan reaksi Fehling itu akan menghasilkan asam karboksilat ya, sama dengan reaksi Tollens juga asam karboksilat karena intinya sama-sama dioksidasi ya. Tapi hasil sampingnya atau hasil yang lainnya adalah senyawa Cu2O ya, atau tembaga 1 oksida yang berwarna merah bata ya. Jadi kalau direaksikan dengan Fehling itu adalah aldehid, maka hasilnya akan merah bata. Jadi untuk membedakan aldehid atau untuk mengidentifikasi aldehid kalau direaksikan dengan Fehling, dengan reaksi Fehling itu akan dihasilkan senyawa yang berwarna endapan merah bata atau yang merah bata, yaitu tembaga 1 oksida. Kemudian yang kedua, reaksi reduksi. Reduksi terhadap aldehid akan menghasilkan alkohol primer. Reduksi yang digunakan umumnya adalah gas H2 dan LiAlH4 ya. Nah, ini aldehid direduksi dengan gas hidrogen, hasilnya adalah alkohol primer. Jadi ini adalah alkohol primer. Kenapa ini disebut alkohol primer? Ya, karena gus OH-nya terikat pada atom C primer. Jadi ini atom C primer. Kenapa ini disebut atom C primer? Ya, karena C ini terikat secara langsung dengan satu atom C yang lain. Ya, jadi R ini ada C-nya. Kemudian yang ketiga, reaksi aldehid dengan reaksi Grignard yaitu RMGX ya, di mana R adalah alkil dan X adalah halogen. Nah, ini reaksinya ya akan menghasilkan alkohol sekunder. Kemudian reaksi aldehid dengan asam sianida akan menghasilkan sianohidrin. Nah, ini reaksinya ya, ini asam sianida, hasilnya sianohidrin. Kemudian pembuatan aldehid, yang pertama oksidasi alkohol primer. Ya, jadi kalau alkohol primer dioksidasi itu akan menghasilkan aldehid ya. Tadi kan kebalikan direduksi. Kalau aldehid direduksi itu akan jadi alkohol primer. Kebalikan dari oksidasi adalah reduksi ya. Jadi kalau alkohol primer dioksidasi akan menjadi aldehid. Nah, ini akan menghasilkan aldehid ya, dan air. Contoh ya, R-nya misalkan alkohol primernya adalah metanol, dioksidasi maka akan menghasilkan ini ya, metanol ya, akan menghasilkan metanol. Metanol dioksidasi akan menghasilkan metanol. Ya, jadi kalau misalkan di sininya adalah etanol, maka akan dihasilkan etanol plus air. Nah, di industri cara ini digunakan untuk membuat formaldehid atau formalin. Jadi formalin itu adalah aldehid yang dilarutkan dalam air atau larutan aldehidnya. Jadi formalin itu adalah formalin itu adalah formaldehid yang dilarutkan dalam air atau metanol yang dilarutkan dalam air ya. Karena formaldehid itu pada wujud pada suhu kamar itu adalah gas, kemudian dilarutkan dalam air maka jadilah formalin. Nah, yang kedua, direaksikan antara ester ya dengan reaksi Grignard. Ester itu adalah senyawa turunan alkana yang akan dipelajari juga nanti ya ini. Nah, ini ester COO ya, COO gugus fungsinya direaksikan dengan reaksi Grignard maka akan menghasilkan aldehid ya. Nah, ini aldehid COH. Nah, ini contohnya. Berikutnya, kegunaan aldehid. Pertama, larutan formaldehid atau metanol 40% dikenal sebagai formalin yang sering digunakan untuk antiseptik dan pengawet mayat. Kemudian yang kedua, formaldehid juga dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri plastik, melamin, dan bakelit. Yang ketiga, asetaldehid atau etanol merupakan bahan baku untuk bahan industri, misalnya PVA yang digunakan sebagai bahan lem dan formaldehyde atau obat penenang.
Ini yang keempat. Nah, pembahasan aldehid ya sudah selesai. Nanti pertemuan berikutnya akan dibahas senyawa yang berikutnya yaitu keton.